Komsos, salam jumpa bersama saya Ellen di KTV dalam program Meja Komsos. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang peran orang muda Katolik dalam kehidupan menggereja, khususnya di paroki Santo Franciscus Xaverius Wini. Tentu kita tahu, peran orang muda di zaman ini sangat diharapkan. Tidak semata mengikuti arus zaman, tapi harus menata diri saat ini dan menata masa depan. Kita akan langsung menjelajah seperti apa kisah ini dan kini sudah terhubung dengan rekan jurnalis KTV Romo Ino Nahak Berek PR. Silakan Romo, kami menanti laporan Anda. KTV, Terang Sabda di Tapal Batas. Sahabat Komsos, salam jumpa. Apa kabar semua? Saya Romo Ino. Kali ini di program Meja Komsos, kita lagi berada di daerah perbatasan Indonesia Timor Leste. Terlebih istimewa lagi, malam hari ini kami di pesisir pantai yang sangat estetik, itu Pantai Wini. Dan saya tidak sendirian, saya ditemani oleh seorang sosok yang tidak asing lagi bagi kita. Siapa itu? Ada Romo Yoris Samuel Giri. Apa kabar Romo malam hari ini? Luar biasa. Ini kita di mana Romo? Tempat sangat sejuk. Kita ada di perbatasan, ada di Pantai Wini yang sangat eksotik dan sangat viral, sangat terkenal, sangat indah. Menarik sekali Romo. Sangat Saya menarik, baru betul. pertama kali malam podcast di sini. Ini spesial. Spesial. Saya juga terkejut Romo Ino memilih tempat ini dan entahlah dia malam atau siang atau pagi tetap luar biasa. Luar biasa. Dan kita malam hari ini akan berbincang-bincang karena Romo ini punya satu karya yang luar biasa. Terlebih untuk pendamping orang muda di Keuskupan Tambua, sahabat Koms. Beliau sebagai Ketua Komisi Kepemudaan. Romo tidak sibuk untuk mendampingi anak-anak muda? Sangat sibuk Romo. Mendampingi anak muda itu pasti harus sangat sibuk. Kenapa? Dasarnya bahwa kita diutus mendampingi orang muda karena kita mencintai mereka. Wow. Kita harus mendukung mereka karena dunia sekarang dunia orang muda. Kurang lebih sudah berapa lama Romo mendampingi orang-orang muda? Kepala sakit Romo mendampingi mereka? Sangat loh kepala sakit kalau kita lagi ada orang muda sangat kepala sakit, tapi lah di situ kita ditantang apakah kita punya perhatian atau tidak. Dan saya termasuk Romo yang sangat lama mendampingi orang muda. Kira-kira berapa lama Romo? Sejak tahun 2014 itu sudah loh ya. Sampai dengan saat ini. Sampai sekarang ini. Tapi kan sebelumnya sebagai ketua komisi kan kita sudah mendampingi OMK di paroki kita masing-masing. Dan hingga hari ini Romo Ino tahu. Iya. Saya sebagai salah satu ketua komisi yang paling terlama juga di komisi-komisi di konferensi wali gereja Berarti Indonesia. paling cocok mendampingi orang muda. Paling cocok, tetapi merasa paling kepala sakit. Sudah seumuran begini masih disibukkan sama urusan orang muda. Tapi dari auranya tetap kelihatan orang muda. Waduh, amin. Romo, sebenarnya apa yang membuat Romo itu terkesan dengan orang muda? Gayanya atau dari apa? Siapapun dia Romo, siapapun dia, dimanapun dia memiliki satu kesan yang sangat luar biasa kepada orang muda. Orang muda itu memiliki hidupnya sendiri, orang muda memiliki mimpinya, orang muda memiliki sesuatu yang tidak ada pada orang dewasa ataupun anak-anak. Disitulah kita para pendamping harus memberanikan diri, memaksa diri untuk menemukan yang istimewa dalam diri orang muda itu. Betul, Bang. Saya yakin bahwa tidak gampang mendampingi orang muda. Tapi kenapa Romo bertahan begitu masih merasa bahwa orang muda itu sesuatu yang luar biasa? Yang membuat saya bertahan di sini karena orang muda itu juga memberi pelajaran kepada kita. Kepada kita yang orang dewasa, mereka juga memberikan kita spirit, kepada kita semangat baru agar kita tidak tenggelam, bahkan kita tidak mati. Selagi kita masih punya harapan kepada orang muda bahwa melalui mereka keluarga hidup, gereja hidup, masyarakat hidup. Betul. Memang banyak kali orang melihat orang muda itu ya sekedar. Tapi Romo melihat orang muda itu sebagai apa? Mereka, apakah ada sesuatu yang istimewa dalam diri orang muda di zaman ini? Yes. Saya melihat orang muda yang sekarang, saya melihat di orang muda dalam dunia sekarang ini, orang muda itu adalah apa? Orang muda itu adalah harapan. Tanpa orang muda, maaf ya, tanpa orang muda, bukan kita tidak memiliki harapan, tetapi kita seolah-olah di tempat. Tapi ketika orang muda ada,
entahlah di mana, kapanpun, siapapun dia, dalam generasi apapun, kita selalu ditantang untuk bertumbuh bersama orang muda. Memang orang muda itu selalu tampilkan sesuatu yang berbeda. Betul Apa yang sekali. paling berbeda? Yang sejauh Romo lihat mereka, apa dari stylenya atau dari apa sebenarnya? Kalau orang muda yang berbeda itu dari generasi ke generasi yang membuat mereka berbeda itu stylenya pasti, ya tuh gaya hidupnya pasti, tapi membuat mereka lebih berbeda lagi. Hmm? Orang muda zaman sekarang adalah mereka yang menentukan arah hidup sekarang, menentukan arah hidup masyarakat, menentukan arah hidup gereja, bahkan menentukan arah hidup keluarga sendiri. Itu orang muda. Sekarang kan zaman milenial nih. Betul. Di Wini bagaimana Romo? Pasti lebih aktif nih. Gaya anak-anak. Apa di area pantai nih? Bagaimana Iya. Romo? Kesaksian. Nah, Romo Ino tahu kita bisa buat heboh di keuskupan lain atau di paroki-paroki lain. Yang menjadi tantangan paling besar Bagaimana di ini? paroki kita sendiri nih. Di paroki kita sendiri ya, paling membuat tantangan itu di paroki kita sendiri. Ya, itu saya lihat Tuhan memakai saya, memakai teman-teman para pendamping untuk memberikan semangat kepada teman-teman di paroki yang lain. Tapi Tuhan juga memberikan tantangan itu di paroki di mana kita berada. Iya, tadi kan kami sempat omong dengan Rina sama Iya, teman-temannya. betul. Katanya mereka juga terlibat. Apa itu ada resep-resep jitu yang Romo terapkan untuk mereka? Apa ada gaya-gaya militer juga? Ah, Sentakan-sentakan begitu, sok-sok terapi. pendampingan orang muda di paroki Wini itu tidak sangat berbeda dengan paroki Atapupu sebelumnya karena sama-sama orang pantai, Iya. orang pantai. Tapi di sini membuat berbeda bahwa mereka berbudaya orang Dawan yang juga memiliki cita-cita, memiliki semangat, memiliki keunikan yang luar biasa. Yang membuat saya bertahan untuk setia mendampingi OMK ku yang adalah umatku sendiri di paroki Wini, bahwa mereka juga memberi saya pelajaran. Kadang-kadang mereka juga mengkritik saya, kadang-kadang mereka memberi masukan. Disitulah saya juga ikut bertumbuh bersama mereka. Istilahnya apa Romo Ino? Apa itu? Kita masuk melalui pintu orang muda. Walaupun usia kita sudah ya kepala 5 seperti ini, tapi kita keluar melalui pintu yang dibangun bersama. Wow, ini ada istilah menarik Iya. ya. Lihat pintu orang muda dan keluar lewat pintu. Yang dibangun bersama. Jangan bilang keluar dari pintu kita, itu tidak bisa. Harus melalui pintu yang dibangun bersama, dialog bersama, bekerja bersama, akhirnya membentuk pola pendampingan bersama. Oh, ini kita temukan untuk cocok. Ya betul Romo, ya ini sudah pas, kita ikut. Mari kita sama-sama. Betul. Berarti betul harus gaya kita menyesuaikan dengan gaya orang muda nih. Orang muda, betul Iya. sekali. Tidak bisa kita bawa gaya ya dahulu-dahulu ada yang begitu baik, pantas dilanjutkan, tetapi gaya sekarang sangat berbeda dan menuntut kita para pendamping untuk terlibat langsung dalam hidup mereka Baik. sekarang. Selama kurang lebih belasan tahun, hampir puluhan tahun, Romo melihat apakah gerakan orang muda ada kemajuan, peningkatan soal sisi kualitasnya, keterlibatan dan seterusnya. Sejauh ini seperti apa? Pertama-tama untuk kita umat keuskupan Tambua, jumlah orang muda melampaui jumlah orang tua. Sekarang Sangat banyak. Sangat banyak. Kita sebut bonus demografi ya. Jumlah dari tingkat yang SD, yang tamat SD, SMP, SMA, sarjana, sangat banyak, ribuan orang. Dan ini menjadi sebuah tantangan sekaligus sebuah peluang. Sebuah peluang. Dan juga menuntut kita untuk menciptakan sebuah pola pendampingan yang harus memenuhi kebutuhan mereka, memenuhi harapan mereka. Dan kita tidak bisa memaksakan kehendak kita, melainkan mendengarkan mereka, bekerja bersama mereka, berbicara dengan mereka, dan paling bagus kata Bapak Paus Fransiskus, Apa itu? berjalan bersama mereka. Oh iya, termasuk. Tidak boleh tinggalkan mereka, berjalan bersama mereka. Kadang-kadang gaya mereka berbeda dengan kita. Seperti apa itu yang paling berbeda? Yang berbeda itu, bayangkan sekarang kalau mereka paksa Romo untuk pergi pesta, gila ya. Aduh. Paling pasti, Siapa Romo kita pesta, ya kita ikut. Sama sekarang kita pesta, tapi kan umur kita tidak sesuai mereka lagi. Tapi ya mau tidak mau kita duduk melihat mereka berpesta. Dan mereka bahagia kalau ada Romonya ada. Nah Romonya ada. Atau ayo Romo kita jalan. Ya jalan ini siapa yang tidak senang. Kemana-mana kita sudah jalan. Senang tapi kan lah mereka jalan. ajak kita, ayo Romo kita jalan. Jalanlah bersama mereka. Walaupun tempat yang kita
7 itu pernah kita pergi, tapi kan mereka, ayo Romo kita ke sana, pergilah kita bersama. Dan mereka merasa ada sukacita, mereka ada merasa aman karena ada pendampingnya berjalan bersama mereka. Betul, kalau Intinya berjalan bersama mereka. Iya, apalagi yang gaya Romo Morerato yang begini oke, pasti kita senang. Romo, ini apa yang Romo pesankan untuk orang-orang muda zaman ini? Terlebih banyak tantangan, kesulitan, kadang-kadang ada yang patah semangat, patah hati. Romo titipkan pesan apa untuk orang muda? Pesan saya sebagai ketua komisi, pesan saya sebagai sahabat orang muda, yang pertama, jangan pernah menyerah. Dunia sekarang adalah duniamu. Dunia sekarang, gerejamu adalah gerejamu sekarang. Gereja sekarang adalah gerejamu. Tidak boleh patah semangat. Suaramu, pikiranmu, bahkan kritikanmu sangat dibutuhkan di zaman sekarang. Tanpamu gereja akan menjadi tua, cepat mati. Tanpamu masyarakat juga cepat tua. Maka denganmu gereja selalu muda. Denganmu dunia serasa tetap muda. Wow. Tetap muda. Maka orang muda engkau sangat istimewa. Tuhan menempatkan engkau di tengah-tengah dunia untuk menjadi garam dan terang, menjadi pelita, menjadi sesuatu yang sangat unik di dunia ini. Ya, luar biasa Romo. Ini istilah yang sangat menarik. Orang muda itu luar biasa, menjadi garam dan terang. Dan tadi kata Romo Yoris, masuk mulai pintu Orang muda keluar melalui pintu yang dibangun bersama. Ya, ini satu kalimat yang sangat menarik. Ya, ini kalau diterapkan akan membawa sesuatu yang luar biasa. Dan sahabat Komsos, ini titipan kata-kata yang meneguhkan dan menginspirasi. Semua ke depan, orang muda tetap menjadi sponsor, memberi harapan untuk perkembangan gereja ke depan dan tetap oke. Dan saya yakin sekali kalau ada yang gaya pendamping seperti Romo Yoris, ketua komisi yang masih oke ini, tentu ada warna baru untuk orang muda di keuskupan ini. Dan sekarang ini kami pamit, kita akan jumpa di lain kesempatan. Tetap semangat dan Tuhan memberkati. Salam orang muda. Salam orang muda. Romo, terima kasih. Ya, terima kasih juga, keren. KTV, Terang Sabda di Tapal Batas. Terima kasih Romo atas informasi dari Tapal Batas Swini Oekusi. Dan sahabat Komsos, Anda telah bersama kami di KTV dalam program Meja Komsos. Sampai di sini dulu jumpa kita. Saya Ellen, pamit undur diri dan sampai jumpa.